Halo Society, kembali lagi dengan saya Ade Krusediksi. Selamat datang di Gadget Talk. Gadget apapun kita bahas sampai mentok. Sisinya ada power button di pojok kanan. Kali ini enaknya bahas apa ya? Laptop gaming, tapi juga bisa editing. Tapi mau yang tampilannya juga sangar. Ini dia MSI Cyborg 15. Laptop keluaran tahun 2023 awal ini masih cukup menarik untuk kita bahas. Pasalnya looknya aja masih sangar, masih fresh, dan juga feels-nya masih cukup sangat premium. Padahal budget yang dikeluarkan tidak sampai 12 jutaan. Apakah ini akan memuaskan kaum mendang-mending? Yuk kita bahas. Kalau kita lihat dari segi desainnya, dia ukurannya 35 x 25 cm. Ketebalannya juga 2,2 cm. Cukup tebal tapi tidak terlalu tebal. Kalau kita lihat dari desainnya nih, sangat menarik ya. Warnanya hitam doff, berbahan polikarbonat, dan beberapa sisi bagiannya itu transparan. Bisa dibilang mirip dengan tokoh Robocop. Ini kalau tahun 90-an ya, masih familiar, pasti ingat. Atau mungkin sekarang tokoh anime One Piece nih, si Franky, yang juga manusia setengah robot. Nah, tampilannya akan mirip seperti ini ya. Ada beberapa part yang kelihatan mesinnya. Mungkin dari minusnya sedikit itu dari warna yang hitam doff ini meninggalkan jejak ya. Bagi pemilik jari-jari yang senantiasa basah, itu gampang terlihat kotor kesannya jadinya. Tapi untuk dari segi engsel, kita bisa lihat bisa dibuka dengan satu jari, dan kekokohannya pun juga lumayan bagus ya. Jadi tidak gampang toel-toel. Dari segi portabilitasnya atau bobotnya ini cukup ringan di kelasnya ya, 1,9 kilo. Coba kita lihat, satu tangan mungkin agak cukup berat ya, cuma karena saya kurang olahraga aja. Tapi kalau dari kelas gaming, kayak Alienware dan lain-lain, beratnya mungkin bisa 3 kiloan ke atas. Saingannya yang ringan itu mungkin dari sisi Razer Blade ya. Mungkin itu bisa menyamai dengan Cyborg ini. Untuk spesifikasi lengkapnya, MSI Cyborg 15 ini diprosesori Intel Core i5 generasi 12. Displaynya 15,6 inch Full HD. Memori RAM-nya 16 GB DDR5 dengan 2 keping, berarti 8 plus 8. Storage-nya 512 GB. Dan grafisnya tentu saja Nvidia GeForce RTX 2050. GPU yang sudah cukup efisien di kelasnya, namun memang bukan seri yang paling atas. Seri atasnya mungkin yang 4050 ya. Kalau kita lihat dari sisi layarnya, dia 15,7 inci Full HD. Ya, ukuran yang bisa dibilang agak nanggung, karena dia tidak kecil seperti 13 atau 14 inch, tapi nggak besar juga seperti 17 inch. Jadi ya personal ya, suka tidak sukanya dengan layar ukuran segini. Untuk refresh rate-nya tapi sudah cukup bagus, 144 Hz. Kalau kalian suka dengan game action yang banyak memiliki pergerakan gambar, ini sudah enak untuk digunakan. Namun minusnya adalah keterangan cahaya dari layarnya ya, cuma sampai 280 nits aja. Sehingga kurang cocok untuk digunakan di outdoor. Jadi kesan mobilenya ini yang menonjolkan mobilitas karena ringannya ini hanya perpindahan dari ruangan ke ruangan lain ya. Bukan digunakan di cafe, outdoor yang pencahayaannya itu cukup terang. Oh iya, layarnya juga bisa ditekuk sampai hampir 180 derajat ya. Jadi kalau pas kerja kelompok, ada lawan bicara pengen lihat gambar, nggak perlu digeser laptopnya. Cukup ditekuk saja layarnya. Nah, untuk layarnya sendiri dia sebenarnya sudah IPS, jadi color gamutnya harusnya bisa maksimal. Namun sayangnya sRGB-nya hanya sampai sekitar 60% aja. Jadi untuk gaming casual mumpuni, tapi untuk editing ataupun edit video agak kurang sedikit ya. Ya, jadi kita coba performanya ya. Dan sungguh enak, ray tracing-nya kerasa. Jadi ray tracing itu memudahkan kita untuk melihat gambar pantulan cahaya ya ketika bermain game. Jadi feels-nya jadi kayak realis banget. Dan performa RTS-nya pun juga
smooth ya. Jadi ketika bermain Genshin ini dengan settingan high semua, rata kanan, lancar-lancar saja, tidak terdapat lag. Easy win sih kalau dibilang kalau pakai ini. Oke, jadi kita udah sambil mainin juga game Genshin-nya, kita tembus di FPS 60 ya dengan settingan semua high, rata kanan. Jadi cukup lancar digunakan, bermain pun tidak ada lag-nya, dan ray tracing-nya mengambil pantulan gambar cahayanya cukup bagus. Jadi kelihatan realis sekali. DLSS-nya pun juga membuat kesan bermain itu semakin mantap ya. Ya, jadi kalau kita dengar saat bermain game, ternyata suara kipasnya cukup nyaring juga. Memang hal wajar untuk laptop-laptop jenis gaming ya. Dan kipasnya pun cuma satu, tapi saya rasa efektif dalam menyerap panas dari laptop ini. Apalagi heatsinknya ada 3 juga yang terhubung antara CPU dan GPU. Peletakan heatsinknya pun juga cukup bagus. Jadi dia itu diletakkan di bagian atas, bagian belakang ya kalau kita bermain. Sehingga pada saat kita bermain di keyboardnya, tangan kita ada di keyboard WASD, tidak terasa panas. Sehingga bermain game nyaman untuk lebih lama. Laptop ini harganya sekitar 11-12an ya. Jadi kita harus mempertimbangkan apakah laptop ini bisa digunakan lebih lama, kalau bisa 5-10 tahun ke depan. Nah, apakah laptop ini bisa? Cyborg 15 sebenarnya bisa dibilang future proof karena dia memiliki 2 slot RAM yang itu bisa di-upgrade sampai 64 GB. Dan juga slot SSD-nya itu bisa dilepas dan bisa di-upgrade entah itu 1 tera ataupun 2 tera. Seperti itu. Ya, kita coba penggunaan webcamnya ya, walaupun ini bukan jualan utama dari Cyborg 15 ini. Dari gambar, garisnya sebenarnya dan kecerahan cukup bagus, cuma masih tergolong standar ya, apalagi dilihat dari harganya yang 11-12 jutaan. Cuma untuk Zoom ataupun Google Meet saya rasa ini sudah cukup. Namun kalau kamu mau live streaming sambil ngegame, bisa disarankan untuk menggunakan webcam eksternal. Sekarang kita beralih ke sisi keyboardnya. Jadi keyboardnya cukup memuaskan bagi orang yang suka ngetik-ngetik ya, karena memang ada numpadnya. Jadi kalau kamu berurusan dengan banyak angka, maka laptop ini memudahkan sekali. Hanya saja mungkin dari sisi trackpadnya dia agak sedikit di tengah body ya. Jadi kalau kamu tipikal orang yang lebih banyak menggunakan ketik-ketik di hurufnya, maka akan sedikit kurang nyaman. Jadi bisa diakali dengan menonaktifkan trackpad ini. Tapi kalau dilihat dari sisi lebarnya, trackpad ini sudah cukup di atas rata-rata ya luasnya daripada laptop gaming kebanyakan. Walaupun kebanyakan orang yang menggunakan laptop gaming pasti juga menggunakan mouse tambahan. Karena senyaman apapun trackpad tetap lebih nyaman ketika mereka menggunakan mouse tambahan saat bermain game. Keyboardnya juga cukup unik ya. Jadi di bagian WASD-nya itu tembus pandang, transparan, kelihatan di sisi dalamnya dan juga tombol powernya juga transparan. Nah, untuk warna dari keyboardnya sendiri, backlightnya itu menggunakan warna biru. Ini subjektif ya, bagi orang yang suka dengan warna biru mungkin akan bahagia. Namun jika dia tidak terlalu suka warna biru, mungkin laptop ini kurang cocok untuk kamu. MSI Cyborg 15 ini katanya mobile kan ya. Jadi kita lihat dari kapasitas baterainya. Sebenarnya untuk kapasitas baterainya dia hanya 53,5 Wh dan itu standar ya. Apalagi untuk laptop-laptop gaming. Ketika digunakan untuk ngetik dan browsing, ternyata dia hanya bertahan sekitar 3 jam sampai 4 jaman saja. Ya memang ini laptop gaming sih, jadi nggak bisa disalahkan. Tapi kalau pengisian dayanya, dia lumayan cukup cepat. Jadi sekitar 2 jaman dari kondisi sekarat sampai 100%. Dan untuk chargernya sendiri, dia sudah tidak begitu besar ya. Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa laptop gaming, ini nggak sebata itu ukurannya. Kita bandingkan dengan salah satu charger HP berkapasitas 80 watt. Untuk charger laptop ini kan 120 watt. Nah, selisih dikit lah ya. Jadi ketika untuk dibawa kemana-mana itu tidak akan menambah terlalu signifikan bobot bawaan kamu. Nah, ketika kamu membeli laptop MSI Cyborg 15 ini, kamu dapat apa aja sih? Yang pertama dapat backpack ya. Kalau belum lihat, kamu bisa lihat di unboxing kita. Nah, selanjutnya dia dapat Windows 11 Ori, dapat
office home student. Jadi kalau kamu tipikal mahasiswa atau siswa yang masih dibelikan sama orang tua, kamu bisa nih mepet-mepet ke orang tuamu bilang kalau ini sudah include OHS-nya mah, Pak. Nah, jadi kalau buat ngetik-ngetik itu bakal enak dan ngerjain tugas bakal lancar. Walaupun sebenarnya 10% tugas, 90%-nya ngegame. Nah, atau misalnya kamu juga seorang yang membeli dengan duitmu sendiri, dengan nyicil misalnya. Karena garansinya 2 tahun, ketika kamu nyicil selama 12 bulan, di bulan ke-13, laptop ini masih masa dalam garansi. Worth it kan? Jadi kesimpulannya, untuk siapa sih laptop ini? Sepertinya MSI menargetkan casual gamer ya, ataupun mungkin orang yang baru mau nyemplung ke gaming via desktop. Jadi kesannya memang secara performance dia agak nanggung, karena dengan RTX 2050 ini walaupun sudah cukup bagus dan efisien, masih ada kakak-kakaknya 3050, 4050 dan juga 4060. Jadi ini adalah versi yang mungkin low budget dan di entry level. Nah, untuk hemat listriknya, laptop ini juga mumpuni karena dia hanya 120 watt chargernya. Penggunaan tiap harinya mungkin tidak akan membuat token listrikmu bunyi-bunyi. Tit, tit, tit. Seperti itu. Nah, juga karena ringan pun, dia juga mobile friendly ya, walaupun memang ringannya itu untuk beralih ke ruangan lain yang ada colokannya. Karena tadi, penggunaan ringan saja cuma sampai 3-4 jaman saja. Tapi, kamu pikirkan lagi deh, apakah laptop ini cocok buat kamu atau tidak? Sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap like, share, subscribe, dan komen ya, untuk memajukan kami. Bye, society!